Orasi pelepasan wisuda oleh Bapak Andi Floresnoya. Selamat pagi semua kepada Ketua dan anggota Senat yang mulia, kepada Bapak Rektor, Pembantu Rektor, tentu saja para dekan, dosen, dan orang tua siswa yang tentu saja hari ini sangat berbahagia dan bangga, dan juga adik-adikku wisudawan tercinta yang hari ini memasuki pintu gerbang kehidupan baru. Saya lihat wajah-wajah yang penuh optimistis, wajah-wajah yang siap menghadapi masa depan, menjadi pewaris dari bangsa Indonesia. Nama saya Andi F. Noya. Pekerjaan saya mungkin banyak yang belum tahu di sini. Saya wartawan. Dan sejak 15 tahun yang lalu, saya punya acara TV namanya Kick Andy di Metro TV. Ini adalah acara yang sudah saya asuh cukup lama. Mudah-mudahan sebagian dari orang tua di sini pernah mendengar atau pernah menonton. Jadi, adik-adikku tercinta, terutama banyak orang menyangka bahwa saya ini lahir dari keluarga kaya. Tetapi kenyataannya, saya lahir dari keluarga miskin. Ayah saya tukang betulin mesin tik. Mudah-mudahan adik-adikku tahu mesin tik itu apa, karena sekarang udah jadi barang langka. Dan ibu saya tukang jahit. Pendidikan ibu saya setingkat SMA, sementara pendidikan ayah cuma sampai setingkat SMP. Karena miskin, orang tua saya menyekolahkan saya ke SMK. Kalau dulu namanya STM. Kata orang sekolah tanpa mikir, ada yang bilang sekolah tawuran melulu. Tapi saya bangga menjadi anak STM, menjadi anak SMK. Kalau sekarang, dan saya ini jurusan mesin. Dulu orang tua saya menyekolahkan saya ke STM, tentu saja dengan harapan setelah lulus saya bisa langsung bekerja. Karena orang tua saya menyadari mereka tidak mampu menyekolahkan saya lebih tinggi lagi, apalagi ayah saya waktu itu sudah sakit-sakitan. Nah, adik-adikku yang tercinta, ayah saya akhirnya meninggal ketika saya duduk di kelas 2 STM. Karena ibu sudah tidak bisa lagi membiayai sekolah saya, akhirnya saya numpang hidup bersama kakak perempuan. Singkatnya, perjalanan hidup saya sejak lahir sampai dewasa penuh perjuangan dan penderitaan. Tentu saja terlalu panjang kalau saya harus ceritakan di sini. Dan tentu saja adik-adikku, para orang tua, ya, para dosen, dekan, rektor, para senat yang mulia, tentu bertanya-tanya, lalu mengapa saya menceritakan masa lalu saya yang miskin dan penuh penderitaan pada saat yang justru adik-adik kita sedang berbahagia, orang tua yang sedang berbahagia. Karena hari ini sebenarnya saya ingin mengatakan kepada adik-adikku tercinta, bahwa masa lalu kita memang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga yang seperti apa. Kita juga tidak bisa memilih lahir dari suku apa. Itu semua tentu menjadi rahasia Tuhan. Tetapi masa depan kita tergantung pada kesungguhan kita untuk berusaha dan berjuang meraih sukses, meraih kehidupan yang lebih baik. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Jadi kunci keberhasilan kita dalam hidup bukan ditentukan oleh kaya miskinnya orang tua kita. Bukan pula ditentukan oleh berapa banyak harta yang diwariskan orang tua kepada kita. Masa depan kita juga tidak tergantung pada tinggi rendahnya pendidikan orang tua kita. Saya pernah malu karena orang tua saya miskin, orang tua saya pendidikannya tidak tinggi, tetapi sudah banyak kita lihat contoh bagaimana anak-anak yang lahir dari keluarga yang kurang mampu, dari keluarga sederhana,
tetapi bisa sukses dalam pekerjaan, karir, dan kehidupan. Di acara Kick Andy, ini promosi dikit nih, adik-adikku sekalian. Misalnya ya, saya sering menampilkan cerita tentang anak tukang jamu, anak tukang becak, anak petani, anak nelayan, yang kemudian sukses menjadi pengusaha, presiden direktur di sebuah perusahaan, jadi menteri, bahkan bisa jadi presiden seperti Pak Jokowi. Begitu pula ada anak-anak yang pendidikan ibu bapaknya cuma sampai SD, atau bahkan tidak sekolah, dan bahkan mungkin lebih parah lagi, buta huruf. Tetapi anak-anak yang lahir dari keluarga yang berpendidikan tidak tinggi ini, bahkan bisa meraih gelar doktor, profesor, jadi ilmuwan, jadi dosen, jadi rektor. Banyak sekali profesi yang membanggakan yang berhasil mereka jalani. Itu yang saya sampaikan di acara Kick Andy, kalau Anda atau adik-adikku pernah menonton, itu adalah roh yang saya ingin bagikan selama ini kepada penonton, agar timbul semangat, agar menginspirasi terutama anak-anak Indonesia, bahwa dari keluarga manapun mereka lahir, dengan kondisi seperti apapun, sukses itu adalah hak setiap orang. Itu harus kita yakini. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sukses itu terbuka bagi siapa saja. Apakah dia anaknya orang kaya atau orang miskin, kesempatan untuk sukses terbuka lebar. Itu yang harus kita yakini. Tentu saja asal mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Adik-adikku para wisatawan yang hari ini tentunya sangat berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa hidup ini cuma sekali. Ingat, hidup ini cuma sekali. Karena itu harus berarti. Hidup kalian ini harus punya tujuan. Saya tidak tahu berapa banyak dari adik-adikku tercinta di sini yang sudah tahu akan tujuan hidupnya, sudah memiliki tujuan hidup. Berapa banyak di antara kalian yang sudah tahu kalian akan menjadi apa kelak, akan bekerja di mana, apa profesi yang akan kalian tekuni nanti. Adik-adikku, hidup ini harus punya tujuan. Jangan sekali-sekali mengatakan, biarkan hidupku mengalir bagaikan air. Jangan. Jangan. Karena air tidak selalu mengalir ke samudra luas. Banyak juga air yang mengalir ke selokan, ke comberan, bahkan ke got-got yang bau. Karena itu kamu harus menentukan apa tujuan hidupmu. Kamu harus mampu mencari jawaban, mengapa Tuhan menciptakan aku? Untuk apa aku dilahirkan ke dunia ini? Saya tidak tahu apa rencana kalian setelah diwisuda nanti. Mau bekerja di mana? Mau bekerja sebagai apa? Mau memilih profesi apa? Mungkin ada yang ingin jadi pegawai negeri, jadi pengusaha, pelaku UMKM, mungkin juga jadi kiai, ustadz, guru agama, mungkin juga ada yang bercita-cita jadi bintang film, artis, atau jadi penyiar TV seperti saya. Ya, atau anak-anak muda sekarang pengen jadi YouTuber, content provider, bikin startup, dan macam-macam pekerjaan atau profesi lainnya. Tapi apapun pilihan kalian nanti, ingat bahwa hidup itu hanya sekali. Jadikan pekerjaanmu sebagai ibadah. Jadikan menjadi amanah. Berbuat baiklah melalui pekerjaan atau profesimu. Banyak orang mengatakan saya sekarang ini sudah sukses dan terkenal. Ya, nama saya Andi Noya. Banyak orang mengenal saya, berteman dengan presiden, berteman dengan menteri-menteri, pengusaha besar. Banyak orang menganggap, wah, Andi Noya sudah sukses, sudah terkenal. Dan banyak orang menganggap hidup saya begitu mudah dan menyenangkan. Mungkin tidak banyak yang tahu. Dulu saya pernah marah pada Tuhan. Saya merasa Tuhan tidak adil. Karena ketika saya lahir, orang tua saya miskin.
Pendidikan saya, kalau adik-adikku tercinta tahu, para orang tua yang hadir di sini juga, saya ini pendidikannya tidak selesai. Setelah tamat STM, saya berjuang untuk bisa kuliah, tapi gagal dan tidak bisa bertahan, sehingga saya sampai hari ini tidak pernah mendapat gelar sarjana. Jadi adik-adikku tercinta, hari ini adalah hari yang harus disyukuri pada kalian semua, kalian berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Saya tidak berhasil. Saya gagal. Tapi bukan karena saya tidak mampu, tapi karena kemiskinan. Kakak saya tidak sanggup membayar uang kuliah, karena saya setelah ayah saya meninggal, tidak mampu lagi membiayai kuliah ibu saya masuk STM tadi dibiayain oleh kakak, ngenger, membantu kakak saya. Dan kakak saya tidak sanggup membayar seluruh uang kuliah. Dia bilang, bagaimana kalau kamu juga berusaha? Maka hari itu, waktu itu, saya mencoba mencari tambahan dengan jualan kartu. Maaf agak emosional. Saya waktu itu mencoba mencari tambahan uang kuliah dengan jualan kartu ucapan di kampus. Saya ini pandai menggambar. Saya bikin kartu ucapan, kemudian ucapan ulang tahun, lebaran, Natal, tahun baru, ya. Saya jual di kampus. Saya ingat persis harganya 3.500. Jadi kalau ada teman-teman yang mau membuat ucapan ulang tahun, dulu belum ada SMS, bahkan belum ada, WhatsApp apalagi, teknologi dulu masih sangat terbatas, jadi saya menggambar dan itu menjadikan tambahan biaya untuk kuliah. Jadi saya juga pandai menulis. Jadi saya mencari tambahan uang dengan melukis, menulis cerpen, melukis, mengirim artikel, membuat kartun, karikatur, saya kirim ke majalah-majalah, saya kirim ke media cetak lainnya. Tapi toh akhirnya upaya itu berakhir dengan drop out. Saya tidak bisa lagi menyelesaikan kuliah saya. Saya dan kakak saya tidak mampu lagi membayar uang kuliah. Jadi sampai hari ini kuliah saya hanya sampai tingkat 3. Jadi jujur, sampai hari ini saya belum pernah jadi sarjana. Saya marah pada Tuhan karena sebagai anak bungsu, saya harus menanggung beban keluarga di pundak saya. Kami 5 bersaudara, saya paling kecil. Ayah dan ibu saya sebenarnya bercerai, berpisah. Saya ikut ibu sebagai single parent, orang tua tunggal, bersama 2 kakak perempuan saya. Nah, ketika saya baru bekerja sebagai reporter, lepas dari saya tidak sarjana, tapi saya akhirnya bisa menjadi reporter, menjadi wartawan, saya sudah harus menanggung hidup anak-anak dari kakak perempuan saya yang meninggal karena kanker. Dengan gaji saya waktu itu cuma 375.000, dan waktu itu saya sudah menikah, istri saya gajinya 500.000, kami harus menanggung 11 anak. 3 anak kandung kami, saya dan istri, dan 8 anak dari 2 kakak perempuan saya yang meninggal. Yang satu suaminya udah meninggal juga, dan yang satu lagi suaminya pergi meninggalkan anak-anaknya. Jadi anak-anak itu kami yang tanggung, saya dan istri yang tanggung. Saya marah pada Tuhan, karena merasa sejak saya lahir hingga dewasa dan punya anak, hidup saya penuh penderitaan. Tapi kalau kalian adik-adikku tanya, apakah saya masih marah pada Tuhan saat ini? Saya justru ingin menyatakan bahwa saya sekarang bersyukur. Mengapa saya bersyukur? Padahal tadi saya marah pada Tuhan. Saya merasa Tuhan tidak adil. Saya marah pada Tuhan waktu itu karena memang saya tidak menyadari apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Tetapi sekarang saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena sejak lahir, Tuhan sudah menempa saya, sudah menggembleng saya.
sudah menjadikan saya pribadi yang kuat, siap menghadapi kondisi seperti apapun, sesulit apapun. Dan oleh karena itu saya diajarkan untuk mengasah hati saya, untuk berempati pada sesama. Itu yang membuat kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adikku tercinta, melihat bahwa saya punya banyak sekali aktivitas sosial, itu karena Tuhan sudah menggembleng saya. Saya tidak tahan melihat ada anak-anak yang menghadapi kesulitan, karena saya membayangkan saya pernah merasakannya. Saya tidak ingin anak-anak Indonesia merasakan apa yang saya rasakan ketika saya kecil dulu. Itu yang membuat saya semangat sekali membantu sesama. Jadi adik-adikku para wisudawan yang berbahagia, maaf kalau Om Kik, Pak Kik, agak emosional di hari yang berbahagia ini, karena saya ikut merasakan kebahagiaan kalian, saya ikut merasakan kebahagiaan para ibu bapak di sini, merasa kebanggaan dari para dosen, para pengajar, para kiai, yang sudah menuntun kalian hingga kalian bisa masuk ke pintu gerbang perguruan akhir dari perguruan tinggi untuk masuk ke masyarakat dalam kehidupan yang nyata. Hari ini saya hendak mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupmu, bersyukurlah. Percayalah bahwa ketika kalian menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, sebenarnya Tuhan sedang menggembleng kalian agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang pantang menyerah, dan punya hati dan welas asih. Jika dulu ada pandangan bahwa menjadi santri identik dengan ketertinggalan, tidak modern, tradisional, tidak mengikuti perkembangan zaman, saya hari ini hendak mengatakan bahwa pandangan semacam itu kita kini sudah berubah. Di acara saya, Kick Andy, saya sering menampilkan anak-anak pesantren yang memiliki prestasi yang membanggakan, yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Saya sering menampilkan anak-anak berprestasi lulusan pesantren. Saya pernah misalnya menampilkan anak lulusan pesantren yang menjadi fashion designer baju-baju muslim. Ini perempuan, dan memenangkan penghargaan dalam kompetisi internasional. Juga ada anak-anak pesantren yang menjadi animator handal, ya, yang menerima order pekerjaan animasi dari industri film di Hollywood, di Amerika. Padahal dia anak seorang buruh tani. Jadi hidup kita tidak bisa kita prediksi, tapi kita harus yakini bahwa kesempatan untuk sukses selalu terbuka bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berusaha dengan sekuat tenaga. Atau saya juga pernah menampilkan anak lulusan pesantren yang menjadi penemu yang mematenkan hasil karyanya secara internasional. Atau pernah juga anak lulusan pesantren yang memenangkan lomba debat dalam bahasa Inggris di kompetisi internasional. Pasti adik-adikku semua banyak mendengar bagaimana anak-anak pesantren dengan bahasa Inggris yang luar biasa memenangkan lomba debat internasional. Artinya apa? Artinya lulusan pesantren sekarang ini sudah mampu bersaing dengan anak-anak lain, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Saya juga bersahabat dengan Ahmad Fuadi. Mungkin sebagian dari adik-adikku di sini pernah membaca novel ya, Negeri Lima Menara, atau Ranah Tiga Warna, atau Anak Rantau, dan banyak lagi buku lainnya yang ditulis oleh sahabat saya Ahmad Fuadi. Dia ini lulusan pesantren. Mungkin adik-adik sudah tahu bahwa dua novelnya sudah difilmkan. Tapi apakah kalian tahu bahwa Ahmad Fuadi pernah mendapatkan 11 beasiswa? Bukan cuma beasiswa dalam negeri, justru yang terbanyak adalah beasiswa untuk belajar di luar negeri. Antara lain di Amerika, di Eropa. Di mata saya, lulusan pesantren memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh lulusan pendidikan yang lain. Karena apa? Karena lulusan pesantren selain memiliki ilmu pengetahuan yang cukup yang dibekali selama berada atau menjalani pendidikan di kampus, juga memiliki bekal moral dan nilai-nilai agama yang lebih kuat. Sehingga dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya nanti,
maka nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan dengan baik dan tentu saja dengan amanah. Adik-adikku yang saya banggakan, apapun profesi dan pekerjaan yang akan kalian pilih kelak, disitulah siar agama bisa dilakukan. Ada nilai tambah yang kalian berikan di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi yang kalian tekuni kelak. Pada kesempatan ini, saya juga hendak mengingatkan kepada kalian semua bahwa lulus hari ini bukan akhir dari perjalanan hidupmu. Ini justru merupakan awal perjalanan hidupmu di dunia nyata. Kalian akan menghadapi realitas bahwa sejatinya kehidupan itu penuh tantangan. Ada baik dan ada buruk. Persaingan ke depan akan lebih keras, lebih kompetitif. Kalian nanti tidak cuma bersaing dengan teman-temanmu sesama bangsa Indonesia, tetapi juga akan berkompetisi dengan anak-anak dari berbagai negara, anak-anak bangsa lain. Sebab di era globalisasi ini tidak ada lagi batasan negara. Siapa saja bisa bekerja di mana saja, hidup di mana saja, dan berkarya di mana saja. Tidak ada lagi batasan. Karena itu, persiapkan diri kalian baik-baik, kuasai semua ilmu dalam kehidupan, jangan malas belajar. Belajar itu sepanjang usia, tidak terbatas selama di sekolah atau di kampus. Seorang sarjana santri juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh tertinggal dan digilas oleh zaman. Saat ini misalnya, hampir semua aspek kehidupan kita bersentuhan dengan teknologi digital. Hampir semua pekerjaan sekarang ini berhubungan dengan teknologi komunikasi, teknologi digital. Ekonomi pun sudah masuk ke ekonomi digital. Oleh karena itu, pelajari dan kuasai teknologi digital. Saya sendiri di usia 60 tahun saat ini masih terus belajar dan bahkan merintis sebuah platform crowdfunding namanya benihbaik.com yang merupakan startup berbasis digital. Jadi jangan tertawa, biasanya yang mendirikan atau merintis startup itu anak-anak muda, tapi ini saya orang tua, tidak mau kalah. Saya juga membuat sebuah startup namanya benihbaik.com untuk menggalang dana, untuk menjadi jembatan kebaikan, membantu orang-orang, saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, dan mempertemukannya dengan orang-orang yang berbaik hati untuk mengulurkan tangan. Itulah peran dari benihbaik.com. Jadi, usia tidak membatasi kita untuk terus belajar. Hari ini tentu hari yang membanggakan bagi kalian dan orang tua kalian. Tidak semua anak Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan tinggi seperti kalian. Karena itu bersyukurlah, berterima kasihlah kepada perguruan tinggi tempat kalian menimba ilmu sekarang ini. Berterima kasihlah kepada para guru, dosen, dan pendidik, juga rektor yang sudah mewariskan ilmu kepada kalian, mewariskan nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman kalian dalam menjalani kehidupan di masyarakat nanti. Juga bagi adik-adikku tercinta yang masih memiliki orang tua, jangan lupa berterima kasih kepada orang tua kalian yang sudah membimbing, membesarkan kalian, dan berjuang agar kalian bisa seperti sekarang ini. Dan tentu saja yang utama, berterima kasihlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sarjana santri, kalian sudah dibekali dengan nilai-nilai agama yang baik dan kuat. Ini adalah bekal hidup yang patut disyukuri karena tidak semua anak muda mendapatkannya. Jadikan nilai-nilai dalam agama sebagai pedoman dalam hidupmu, sebab dalam kehidupan nyata nanti ketika kalian terjun ke masyarakat, banyak sekali godaan di sekitarmu. Banyak orang pandai yang menggunakan kepandaiannya untuk mencuri hak orang lain dengan korupsi. Sebagai sarjana santri, saya percaya bahwa kalian tidak akan melakukan perbuatan tercela. Sebab kalian sudah dibekali oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai agama yang kuat. Dan kepada para dosen, pengajar, para kiai, pembimbing, para rektor, saya juga ingin mengucapkan terima kasih.
atas pengabdian tanpa henti dan tanpa pamrih yang Ibu Bapak sudah berikan kepada anak-anak didik yang hari ini akan dilepas dengan rasa bangga dan tentu saja dengan doa. Semoga budi baik Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Teruslah menebar cinta kasih dan membekali anak-anak didik dengan ilmu yang mereka butuhkan. Karena kebanggaan seorang pendidik adalah ketika melihat anak-anak didiknya sukses dalam kehidupan, dalam karir, dalam pekerjaan. Dan akhir kata, doa saya selalu untuk adik-adikku tercinta, selamat memasuki dunia baru, selamat mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan selama ini, dan isi hidupmu dengan sesuatu yang bermakna. Ingat, hidup itu hanya sekali. Buatlah hidupmu berarti. Dan jangan lupa, manjada wajada. Bersungguh-sungguhlah adik-adikku dalam berusaha, dan saya yakin kalian akan sukses, akan berhasil. Teriring doa saya untuk kalian. Terima kasih. Wassalam.